Air merupakan sumber elemen terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup. Air adalah sumber anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umatnya di seluruh dunia. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang memerlukan evaluasi dan revisi dalam menanganinya. Polusi air merupakan penyebab kematian di dunia yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan telah tercatat kematian lebih dari 14.000 orang perharinya di dunia dikarenakan oleh pencemaran air. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eka Wulandari dari jurusan PGSD NIM 14014213220. Di sini aku akan membuat video eksperimen mengenai pencemaran air. Nah, di sini aku akan menggunakan ikan dan juga bahan polutan deterjen serta bahan pewangi pakaian. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan deterjen dan juga pewangi pakaian. Kemudian ada sendok serta ada wadah yang digunakan untuk media eksperimen nanti. Nah, di sini wadahnya kita tulisi, kita beri label ada deterjen, kemudian ada pewangi pakaian, dan selanjutnya ada air biasa. Di sini saya menggunakan 3 ekor ikan untuk kegiatan eksperimen. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyiapkan ketiga wadah yang sudah diberi label tadi, kemudian kita isi dengan air biasa, kurang lebih sebanyak 250 ml air. Selanjutnya, kita masukkan bubuk deterjen tadi ke dalam wadah yang sudah diberi label deterjen. Di sini saya masukkan sebanyak 2 takaran sendok, kemudian kita aduk sampai merata. Selanjutnya, kita masukkan larutan bahan pewangi pakaian ke dalam wadah yang sudah diberi label tadi. Di sini kita masukkan. Kemudian jangan lupa kita aduk supaya larutannya itu merata. Nah, selanjutnya ikan yang pertama akan saya masukkan ke dalam wadah yang berisi air biasa. Dan di sini tampak terlihat ikannya masih biasa saja, nggak ada perubahan. Lanjut, di sini ikan kedua akan saya masukkan ke dalam wadah yang berisi deterjen. Dan di sini ikannya juga tampak diam, nggak melakukan pergerakan. Kemudian ikan ketiga akan saya masukkan ke dalam wadah yang berisi larutan bahan pewangi pakaian tadi. Di sini ikannya terlihat kejang-kejang dan bergerak sangat aktif. Selanjutnya kemudian ikan yang saya masukkan ke dalam wadah yang sudah saya tambahi deterjen dan juga pewangi pakaian tadi langsung diam di bawah. Sedangkan ikan yang saya masukkan ke dalam wadah air biasa, dia masih aktif bergerak. Nah, kemudian tadi ikan yang saya masukkan ke dalam wadah deterjen tadi, wadah yang berisi larutan deterjen itu tampaknya loncat. Kemudian ketika saya pegang, ternyata tubuhnya lengket dan juga berlendir. Dan selanjutnya, saya masukkan ikan ke dalam wadah deterjen kembali dan ternyata dia juga kejang-kejang dan bergerak aktif, padahal tadi yang pertama tampaknya diam. Jadi dapat kita ketahui bahwa limbah rumah tangga yang berupa deterjen dan juga larutan pewangi pakaian dapat mencemari air. Nah, sehingga dapat membuat ekosistem maupun makhluk hidup yang ada di dalam perairan tersebut menjadi terganggu. Di sini tampak terlihat ikan yang saya masukkan ke dalam wadah yang berisi larutan deterjen dan juga pewangi pakaian tampaknya lesu, diam, dan tidak bergerak. Sedangkan ikan yang saya masukkan ke dalam wadah yang berisi air biasa yang belum tercemar, ikannya masih aktif, kemudian tidak lesu dan juga tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian setelah saya tunggu sekitar kurang lebih 15 menit,
Saya ambil ikan yang saya masukkan tadi ke dalam wadah yang berisi larutan pewangi pakaian. Di sini ikannya tampak mati dan juga mengambang. Kemudian ikan yang saya masukkan ke dalam wadah deterjen tadi juga saya ambil. Di sini tubuh ikan licin dan juga lengket, kemudian juga berlendir. Dan ikannya di sini juga sudah mati. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya limbah rumah tangga berupa deterjen dan juga larutan pewangi pakaian dapat mencemari air sehingga membuat ekosistem yang ada di dalamnya itu terganggu dan membuat biota maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak dapat bertahan hidup dengan jangka waktu yang lama. Sekian video eksperimen dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.